Soal nomor 6, perilaku orang tua yang otoriter sehingga menempatkan pihak keluarga sebagai signifikan order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas kembali soal OSN IPS prediksi tahun 2024 pada part 2. Soal nomor 6, perilaku orang tua yang otoriter sehingga menempatkan pihak keluarga sebagai signifikan order merupakan ciri dari pola sosialisasi. A. Tertutup, B. Terbuka, C. Represif, D. Preventif, E. Persuasif. Nah, pembahasannya ada dua, ada represif dan ada parsipatoris. Nah, kita lihat yang represif itu biasanya menggunakan hukuman jika salah dan imbalan jika benar. Menggunakan materi dalam pemberian hukuman maupun imbalan. Komunikasi satu arah, bersifat nonverbal dan berisi perintah. Kemudian pusat sosialisasi adalah orang tua, keluarga sebagai signifikan order. Kemudian kalau parsipatoris adalah imbalan hukuman bersifat simbolis, ucapan, penghargaan secara lisan, mengedepankan komunikasi lisan dan interaksi sosial. Pusat sosialisasi adalah anak, keluarga sebagai generalized orders. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, maka jawaban yang benar adalah represif, bagian C. Soal nomor berikutnya, soal nomor 7, teknik penawaran pada masa prasejarah mulai berkembang sejak A. Zaman Paleolitikum, B. Zaman Mesolitikum, C. Zaman Neolitikum, D. Zaman Perundagian, E. Zaman Paleometalikum. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Teknik pewarnaan kali pertama ditemukan pada masa Mesolitikum dengan penemuan lukisan pada dinding goa di wilayah Papua. Selain itu ada juga penemuan paling terkenal adalah cap jari tangan berwarna merah di dinding goa Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Jadi yang paling benar adalah bahagian B, zaman Mesolitikum. Soal selanjutnya adalah soal nomor 8, contoh skala peta dikatakan berskala besar jika skalanya A. 1/10.000, B. 1/1 juta, C. Lebih dari atau sama dengan 1/10.000, D. Lebih dari atau sama dengan 1/1 juta, E. Semua jawaban benar. Nah, berikut pembahasannya. Peta dikatakan skala besar jika peta dengan skala 1/5.000 sampai dengan 1/250.000. Sehingga peta yang berskala 1/10.000 termasuk peta yang berskala besar. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya nomor 9. Masalah yang muncul dari persebaran penduduk Indonesia yang terkonsentrasi di Pulau Jawa adalah A. Beban tanggungan tekanan dan persaingan penduduk terhadap lahan tinggi, B. Struktur penduduk muda, kepadatan penduduk dan kemiskinan tinggi, C. Pengangguran, kemiskinan dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, D. Kepemilikan lahan sempit, kepadatan tinggi dan struktur penduduk muda, E. Mutasi lahan, ketahanan pangan rendah, dan persaingan penggunaan lahan. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Dampak pemusatan penduduk di Pulau Jawa sulit melakukan peningkatan dan perluasan sumber penghasilan masyarakat. Yang kedua, pemukiman semakin sempit. Kemudian adanya pengangguran, pembiayaan untuk penyediaan fasilitas semakin besar,
tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, kepadatan penduduk tinggi karena arus urbanisasi yang relatif cepat. Nah, sekarang jawaban dari masalah yang muncul dari persebaran penduduk Indonesia jika terkonsentrasi di Pulau Jawa adalah bahagian C. Selanjutnya, nomor 10. Kondisi yang mendorong terjadinya konflik sosial yaitu 1. Adanya perubahan sosial dalam masyarakat. 2. Terdapat perbedaan antar individu. 3. Terdapat kesenjangan sosial dalam masyarakat. 4. Terdapat kesamaan kepentingan antar individu. Nah, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4, E. Semuanya yang benar. Sekarang pembahasannya. Sebab terjadinya konflik sosial antara lain perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok, situasi yang saling bertolak belakang atau terdapat kesenjangan. D. Adanya perubahan sosial. Nah, dari pembahasan ini maka jawaban yang paling benar adalah bahagian A. 1, 2, dan 3. Terima kasih. Sekian. Next pembahasan part 3.